Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Majlis hakim yang arif dan bijaksana, para ofisial dan pelatih, serta hadirin insya Allah calon penghuni surga. Seorang pensyair Mesir yang diberi gelar Amir Asy'ara, pemimpinnya para pensyair, Syauqi Bey, mengungkapkan bahwa sesungguhnya bangsa itu jaya selama mereka masih mempunyai akhlak yang mulia. Maka apabila akhlak yang baik telah hilang, maka hancurlah bangsa. Ungkapan tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa jatuh dan bangunnya negara, jaya dan hancurnya bangsa, sejahtera dan rusaknya pemuda sangat bergantung kepada akhlaknya. Saudara-saudaraku, kita semua di sini pasti sudah menyaksikan secara nyata berbagai macam problematika datang silih berganti, menampilkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri. Mulai dari penggunaan narkoba pada remaja melonjak tinggi, berita tentang pencurian dan pembegalan setiap hari muncul di TV. Judi online semakin menjadi-jadi, kekerasan, bullying, pelecehan seksual terus berkenyangan di negeri yang kita cintai ini. Bahkan hadirin, korupsi di kalangan para pejabat tinggi yang seakan sudah menjadi ideologi bagi para maling berdasi, sungguh sangat menyayat hati. Hal inilah yang menjadi faktor pendukung merosotnya karakter serta terkikisnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Maka dari itu, penguatan pendidikan karakter untuk mewujudkan jati diri anak bangsa adalah judul syarahan Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Diawali dengan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Majelis hakim yang kami hormati, hadirin sekalian yang insya Allah penuh ridha ilahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Syekh Mustafa Al-Marawi dalam Tafsir Al-Marawi jilid 10 halaman 198 mengatakan bahwa kalimat ku anfusakum wa ahlikum nar bermakna buatlah sesuatu yang dapat menjadi penghalang datangnya siksaan api neraka dengan menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat, memperkokoh keimanan agar tidak larut dalam bujuk rayuan setan, dan senantiasa taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, Profesor Dr. Muhammad Troy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah volume 14 halaman 327 menjelaskan bahwa dakwah dan pendidikan berawal dari rumah, walaupun secara redaksional tertuju kepada ayah. Namun hadirin, dakwah dan pendidikan adalah tanggung jawab orang tua, dan orang tua berperan penting untuk membentuk karakter anak bangsa. Oleh karena itu, keluarga sesungguhnya tidak bisa diabaikan dalam menentukan keberhasilan anak di masa depan. Seiring dengan itu, senandung lagu mengingatkan kepada kita anak muda, qad ansahani abi
kehancuran karakter dan moralitas anak bangsa terus melambung tinggi pada tahun 2025 ini. Mulai dari tawuran pelajar di Jakarta Selatan, remaja 14 tahun memperkosa pacarnya usai pesta miras di Bangka Selatan, kasus pembunuhan seorang gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, kasus perundungan oleh teman sekelasnya di Maluku Utara hingga meninggal dunia. Bahkan Indonesia Corruption Watch mencatat bahwa 21,7% kasus kekerasan terjadi pada sektor pendidikan di tanah air tercinta. Sungguh sangat menyedihkan hati kita. Hadirin sekalian, jika sudah terjadi seperti ini, siapa yang akan disalahkan atas keruntuhan moral anak kita ini? Banyak tudingan mengarah kepada sistem pendidikan kita yang katanya minim nilai-nilai moral dan agama. Sekolah yang hanya memprioritaskan aspek akademik dan kognitif semata, hingga dengan kebijakan birokrasi yang lemah hukum, sampai pada elit politik yang tak mampu menjadi teladan bangsa. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari karakter perusak bangsa? Sebagai jawabannya, Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Majelis hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh dalam Tafsir Ibnu Katsir jilid 7 menyebutkan bahwa ayat ini memerintahkan umat muslim untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Dengan demikian, kita diminta meniru sikap Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan Rasulullah adalah teladan yang baik bagi
hadirin masyarul muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, mari memperkuat pendidikan karakter untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan cara membangun jati diri, bukan membuat onar sanasi, memperkuat mentalitas anak negeri, bukan memperlemah jiwa raga diri. Dengan demikian hadirin, akan lahirlah generasi bangsa yang memiliki integrasi dan etos kerja yang tinggi, menanamkan nilai religi pada diri, mengutamakan moralitas dan berbudi pekerti. Jika hal ini diselaraskan dengan keteladanan Nabi, maka insya Allah terwujudlah anak bangsa yang berkarakter terpuji sebagai jati diri anak negeri. Dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa penguatan pendidikan karakter menjadi kunci untuk membentuk jati diri anak bangsa. Maka dari itu, mari kita lahirkan generasi kita dengan ilmu agama yang kuat, berjiwa sehat dan berkarakter hebat, sehingga Indonesia memiliki anak bangsa yang bermartabat. Budaya adat terperi, mengangkat menyusun jari. Demikianlah syarahan kami. Maaf dipinta, mohon diberi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit